Masih dari Grobogan, pemirsa, akibat banjir perlintasan kereta api di sana juga lumpuh. PT KAI melakukan penutupan sementara, sejumlah kereta yang melintasi jalur yang terendam banjir dialihkan. Debit air Sungai Tuntang meluap, merendam dan menutupi jalur rel kereta api Karangjati Gubuk, tepatnya di Desa Papanrejo, Grobogan, Jawa Tengah. Tanggul Kali Cabean di Dusun Kendalsari, Desa Tanjungsari saat ini sudah jebol. Demi keselamatan penumpang kereta api, PT KAI Daup 4 Semarang, Jawa Tengah terpaksa menutup sementara perlintasan kereta api di jembatan 59 km antara stasiun Brumbung dengan Tegowanu. PT KAI Daup 4 Semarang kemudian melakukan rekayasa pola operasi dengan mengalihkan kereta api dari utara melalui rute selatan Brumbung, Gundih, Gambringan, Grobogan, Jawa Tengah. Akibat banjir, 3 kereta api yakni Gumarang Kaya relasi Jakarta-Surabaya, kereta api Jayabaya Jakarta-Malang, dan Harina relasi Bandung-Surabaya mengalami keterlambatan. Setelah dilakukan perbaikan dan juga pengamatan yang detail terhadap kondisi jembatan, sekitar pukul 07.30, jalur kereta api yang sebelumnya dinyatakan tidak aman sudah bisa dilewati kembali oleh perjalanan kereta api dengan kecepatan terbatas. Kini jalur KA yang sempat dialihkan sudah kembali normal, namun kereta api melaju dengan kecepatan terbatas. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Akibat meluapnya aliran Sungai Babon, Jalan Pantura Semarang Demak di Kaligawe kilometer 7 tersendat. Pemirsa, genangan mencapai 30 cm membuat arus kendaraan dari Demak maupun Semarang tersendat. Banjir menggenangi Jalan Pantura Kaligawe sepanjang 1 km dengan ketinggian 20 hingga 30 cm. Banjir disebabkan meluapnya Sungai Babon menggenangi sisi jalan dari arah Demak menuju kota Semarang. Arus lalu lintas dari Demak menuju Semarang tersendat karena harus melewati banjir. Selain itu, banyak sepeda motor mogok akibat banjir. Untuk mengurangi genangan air, polisi membuka pintu air serta menyingkirkan sampah agar air kembali mengalir ke Sungai Babon. Petugas gabungan terus memantau dan menangani genangan air di Jalan Kaligawe, memastikan keselamatan pengendara dan kelancaran lalu lintas. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Kita lihat pemirsa selengkapnya jelang puncak Imlek, ada rekan Hadisti Arifah di Vihara Dharma Bakti Petak 9 Jakarta Barat. Assalamualaikum, bagaimana Hadisti, informasi selengkapnya, silakan. Ya, selamat malam Yudi dan juga pemirsa. Untuk situasi terkini di Vihara Dharma Bakti yang berada di kawasan Petak 9 Jakarta Barat terpantau didatangi oleh umat atau jemaat Buddha atau Konghucu sejak dari siang hingga malam ini. Silih berganti umat jemaat yang berdatangan ini untuk beribadah, sembahyang, kemudian juga menyampaikan doa dan harapan mereka dalam menyambut tahun baru Imlek yang ke-2577 Hongzili atau tahun kuda ini. Nah, mereka ini diprediksi umat jemaat Buddha Konghucu ini akan semakin ramai ini semakin malam menjelang pergantian tahun pada malam hari ini. Kedatangan mereka sejak siang tadi ini secara khusyuk berdoa, sembahyang, kemudian juga menyajikan sesajian kepada patung kuda yang memang di sini sudah tertata secara rapih. Pun juga kalau kita melihat semarak dan meriahnya suasana Imlek pada tahun ini tentunya juga begitu terasa di Vihara Dharma Bakti, karena vihara ini memang menjadi vihara tertua sekaligus juga yang paling terkenal di kawasan Jabodetabek, sehingga dalam momen tahun baru Imlek tidak hanya umat atau jemaat saja yang ramai berdatangan, namun juga dikunjungi oleh wisatawan untuk melihat secara langsung gedung vihara yang memang khas Tionghoa ini. Nah, kalau dari suasananya di sini yang kami rasakan ini begitu terasa suasana khidmat di mana memang jemaat dan juga umat Buddha atau Konghucu mereka beribadah, berdoa,
secara khusus. Nah, ada 2 altar di gedung Vihara Dharma Bakti ini, lantai bawah dan juga lantai 1. Kalau secara aturan yang berlaku di Vihara Dharma Bakti ini, kalau untuk lantai 1 sesajian ini boleh disajikan dalam bentuk apapun ya, memang sudah dibawa oleh umat atau jemaat. Namun kalau untuk di altar lantai 2 atau lantai atas ini yang diizinkan hanya berbentuk buah-buahan. Sementara untuk sesajian berupa atau berbahan daging atau hewan ini dilarang untuk dibawa ke atas karena memang ini sudah menjadi standar atau aturan dari vihara ini. Nah, kemudian juga dalam perayaan Imlek pada tahun ini, kalau untuk hari ini Vihara Dharma Bakti khusus dibuka selama 24 jam karena nantinya umat atau jemaat masih akan terus berdatangan hingga malam hari. Kemudian pada puncak perayaan Tahun Baru Imlek yang akan jatuh pada esok hari, Vihara Dharma Bakti juga akan dibuka hingga malam sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Yudi. Baik, terima kasih banyak Hadisti sudah melaporkan. Selamat bertugas kembali Hadisti. Pemirsa, libur panjang Imlek sejumlah lokasi wisata menggelar berbagai atraksi demi menarik wisatawan. Seperti di Taman Mini Indonesia Indah yang menggelar tarian, di Senayan Park mengadakan barongsai di tengah danau. Sejumlah pertunjukan bernuansa Imlek digelar di Taman Mini. Guna mengisi waktu liburan, para pengunjung pun ramai mendatangi Taman Mini Indonesia Indah. Salah satu daya tarik adalah Tari Dewi Kwan Im. Tarian ini melambangkan keberanian, kekuatan, dan keberuntungan. Tak hanya itu, sejumlah pertunjukan tari daerah pun turut ditampilkan. Di antaranya Tari Kawaran, tarian asal Kumohon, Sulawesi Utara. Berbagai ornamen khas Imlek menghiasi pintu masuk Taman Mini. Sementara di Danau Senayan Park, ribuan pengunjung sudah berdatangan untuk menyaksikan sebuah pertunjukan barongsai atraksi di atas air. Acara ini dalam rangka perayaan Tahun Baru Imlek. 1 jam sebelum atraksi, pengunjung sudah memadati pinggir Danau Senayan Park untuk mendapatkan posisi terbaik. Acara ini dilaksanakan mulai tanggal 14 hingga 17 Februari mendatang. Dan perayaan Tahun Baru Imlek 2026 di ibu kota semakin semarak dengan digelarnya Jakarta Light Festival di kawasan Bundaran HI. Ribuan warga memadati lokasi untuk menikmati keindahan instalasi lampu bertema Imlek. Seperti inilah pemirsa, serunya ya, gemerlap cahaya lampion merah, ornamen-ornamen khas Tionghoa menghiasi kawasan Bundaran HI Jakarta. Banyak warga yang antusias menyempatkan diri berfoto-foto dengan lampion-lampion ini berwarna merah identik dengan Hari Raya Imlek. Hingga tanggal 17 Februari mendatang, pengunjung dapat menikmati instalasi cahaya dan berfoto dengan berbagai LED. Perayaan Imlek 2026 digelar meriah. Tujuannya menguatkan Jakarta sebagai kota metropolitan yang multikultural dan syarat dengan berbagai budaya. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Ribuan warga Pati, Jawa Tengah larut dalam keseruan perayaan Imlek dengan atraksi barongsai. Selain atraksi barongsai, warga juga berburu jajanan khas dan pernak-pernik Imlek. Ribuan warga memadati Klenteng Hoktik Bio di Kabupaten Pati, Jawa Tengah untuk menyaksikan pertunjukan barongsai. Pertunjukan barongsai ini digelar menjelang puncak perayaan Imlek 2577. Tidak hanya pertunjukan barongsai, ribuan warga juga antusias berburu kuliner serta pernak-pernik Imlek seperti bacang dan kue keranjang. Tentunya kami sangat bahagia. Kenapa? Karena masyarakat sudah menerima barongsai sebagai budaya Indonesia juga. Dan itu dibuktikan dengan adanya kehadiran masyarakat yang begitu melimpah ruah. Ribuan orang hadir di acara di Klenteng. Tidak hanya pertunjukan barongsai dan pasar Imlek, pihak Klenteng juga menggelar makan gratis untuk para pengunjung. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan.